Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKW Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi, teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Oke teman-teman ya, selamat malam. Kita akan bahas tentang ini ya, tips sukses di dunia saham untuk pemula. Nah, coba kita akan ngobrol-ngobrol di sini guys ya. Apa sih tips suksesnya menurut Fajar Daily kayak gitu ya. Nah, gimana hari ini kalian liburannya? Ya ini besok udah open bursa gitu ya. Dan kalau saran saya sih guys ya, kalau memang lagi libur bursa, libur saham kayak gitu ya, mendingan nggak usah buka-buka saham ya. Biarin aja, Porto minus tuh biarin guys. Nah, waktu Sabtu Minggu bursa tutup, nah kita refreshing gitu ya, biar otak kita itu nggak capek gitu ya ngeliatin Porto merah atau mungkin yang hijau juga udah. Kalau nggak usah diliatin terus guys, karena dunia kita itu nggak only di saham aja. Nah, kalau saya sih kalau pribadi saya hobinya itu ya naik motor tua, muter-muter gitu guys ya, motor tua. Saya punya motor tua, muter-muter. Tapi ya paling kalau jalan tuh ya semasih di Jawa Tengah aja, kayak gitu teman-teman yang muter. Kemarin ke Solo, terus minggu lalu tuh ke Kebumen gitu ya. Ya gitu aja guys ya. Puter balik gitu perjalanan. Seneng guys, happy. Motoran tuh bikin happy kayak gitu ya. Oke ya guys ya, gimana? Hobi kalian apa? Nah, kita akan coba bahas ini guys ya, apa sih sebenarnya tips, di saham biar sukses gitu ya, di saham untuk pemula teman-teman. Entar nih kok nggak bisa jalan, oh ini. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, baca dan pahami sebelum pencet buy. Ini kesalahan banyak banget yang dialami pemula belakangan ini kayak gitu ya. Mereka itu belum paham apa-apa ya. Tiba-tiba mereka mungkin, dapat info di saham itu di sosial media gitu, di TikTok atau di Instagram atau di YouTube gitu ya. Mereka pada share saham gitu, oh pada profit-profit gitu. Nah, mereka tiba-tiba pengen buka sekuritas sekarang langsung sehari jadi ya, besok lah. Jadi buka sekuritas sekarang besok jadi, langsung bisa buy, kayak gitu ya, top up bisa buy. Nah, ini kesalahan fatal teman-teman. Jadi saham itu harus belajar guys, harus belajar. Jadi sebelum kalian tuh beli ya, pencet buy, itu kalian harus baca dan pahami dulu. Ya minimal tahulah order book, di order book tuh ada VAL itu apa artinya, apa namanya, FRAC apa artinya gitu ya, terus IEP apa artinya, terus low high gitu kan, ya bid offer kanan kiri itu dipahami dulu guys. Nah terus habis itu baca dulu juga, sekilas tentang fundamental, ROE itu apa, ya. DARE itu apa, ya dipahami aja dulu dikit-dikit kayak gitu teman-teman. Terus ya langsung pindah lagi ke bagian chart ya, candle itu apa tuh Marubozu, chart ini artinya apa kayak gitu. Jadi belajar dulu guys, pahami dulu, baca dulu ya. Ya paling kalau belajar semua itu tuh paling-paling sebulan guys, itu bisa. Kalau yang orangnya pinter seminggu 2 minggu tuh udah bisa, kayak gitu ya, udah paham gitu ya, udah paham, oh gitu paham. Nah itu biar teman-teman itu nggak kejebak kayak gitu, kan banyak banget orang yang, curhat sama saya nih, kan saya kan, YouTuber ya, YouTuber saham dan banyak banget yang DM gitu ya, yang WA kayak gitu ya, "Bang ini porto saya gimana?" Gitu ya. Terus saya banyak banget kasus yang mereka itu belum paham banget gitu tentang saham. Bahkan belum ada yang ada yang tahu ya. Ini guys, ada kasus nih guys. Dia belum tahu apa itu FRAC, apa itu VAL gitu ya. Tapi minusnya udah puluhan juta men. Ya, dia udah top up 300, 400 juta, tapi dia belum paham apa-apa. Itu sayang banget teman-teman. Ya, sayang banget buang uang kayak gitu teman-teman ya, jangan sampai seperti itulah. Sebelum kalian top up, apa namanya, banyak-banyak, ya kalian harus paham dulu. Nah, makanya ini guys ya, tips yang kedua, kalau misalnya kalian tuh pemula yang memang ya kalau pemula
itu ya pasti belum paham kayak gitu. Walaupun kalian di luaran sana itu jago gitu, kalian jago nih ya, nyari duit di luaran sana ya, punya catering besar ya, atau mungkin punya bisnis yang menggurita gitu ya. Tapi, kalau kalian masuk di saham itu kalian orang baru guys, belum paham gitu. Walaupun di luaran sana kalian punya duit miliaran gitu ya, atau ratusan juta, miliaran gitu ya. Nah, masuk di saham pertama kali, masukin kecil aja dulu guys, saran saya guys. Jangan sampai kayak yang pernah cerita sama saya gitu ya, tiba-tiba belum paham apa-apa, memang duit dia banyak, langsung masukin banyak, akhirnya minus banyak juga, kayak gitu teman-teman ya. Ya walaupun duitnya di rekening itu miliaran, ya masukin dulu lah 10 juta, 20 juta tuh nggak apa-apa teman-teman, kayak gitu ya, atau mungkin 5 juta, 2 juta juga nggak apa-apa, buat belajar teman-teman. Buat misalnya top up 5 juta gitu ya, 10 juta gitu ya. Nah kalau misal uang kalian miliaran di rekening kan, ya walaupun itu rugi, ya anggaplah uang belajar. Itu akan lebih bagus daripada teman-teman tuh top up gede, ruginya jadi gede kayak gitu. Jadi pakai uang kecil dulu untuk memahami kecocokan. Mana sih, tipe yang, akan kita pilih. Karena di saham itu kan ada swing, ada scalping, terus ada investasi gitu ya. Nah itu beda-beda guys ya, beda-beda polanya, beda-beda caranya, dan, beda-beda waktunya, kayak gitu teman-teman. Dan itu juga beda-beda, nggak selalu semua orang tuh cocok. Ada yang nggak bisa banget scalping karena dia sibuk. Terus ada yang, nggak bisa invest karena nunggunya terlalu lama, nggak bisa gitu. Jadi lain-lain orang itu teman-teman. Jadi pakai uang kecil dulu untuk memahami kecocokan. Kalian itu nanti di, apa namanya, aliran mana. Nah, terus misalnya nih, setelah kita, apa namanya, nyoba nih ya, pakai uang kecil tuh nyoba nyoba invest, nyoba scalping, nyoba swing kayak gitu. Nah, ternyata saya itu, cocoknya itu swing dan scalping nih, gitu ya. Kalau invest kan lama ya, modalnya harus gede gitu ya. Nah, swing sama scalping. Nah, kalau kalian milih 2, nah itu langsung pisahkan guys. Kalau swing kan biasanya makan waktu sebulan, 2 bulan. Kalau scalping kan namanya scalping kan kita beli sekarang jual langsung gitu ya. Kadang-kadang kalau scalping itu kita beli 5 menit lagi udah jual. Dan, ada kasus saya pernah gitu ya, beli 10 detik lagi udah dijual, karena volatil banget, udah naik 5% aja dalam waktu 10 detik. Nah, itu bisa langsung jual. Jadi kalau scalping tuh cepet gitu. Nah, kalau swing tuh nunggu kadang 3 minggu, 2 minggu, sebulan, kadang sampai 2 bulan kayak gitu. Nah, kalau invest tuh lebih dari setahun, guys, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian milih, 2, nah kalian harus pisahkan guys sekuritasnya, jangan digabung, kayak gitu ya, untuk apa namanya, mengetahui mana sih hasil yang lebih besar. Nah, nanti kalau misalnya, kalian udah milih 2 nih ya, terus hasil yang lebih besar tuh swing, ya udah fokus swing aja. Scalping-nya ya mungkin ditinggal, ada pekerjaan lain atau apalah kayak gitu. Atau mungkin hasilnya lebih gede scalping, ya udah swing-nya ditinggal, fokus scalping kayak gitu, teman-teman ya. Nanti tetap teman-teman harus fokus di salah satu. Mana yang lebih utama itu yang digedein gitu maksudnya, jangan imbang-imbangan. Misalnya saya itu, paling yang ngasilin duit gede di saya itu swing, guys. Tapi saya tetap trading, ya. Tapi di sini saya ngasih 90% uang saya, 90% resource saya tuh swing, 10%-nya baru scalping trading atau BSJP kayak gitu. Kayak gitu ya, guys ya. Boleh dua-duanya tapi fokusin yang paling ngasilin gede kayak gitu. Oke, terus, nih tips yang selanjutnya yaitu kalau ragu jangan buy, better stay cash. Nah ini, sekarang ini lagi, apa namanya, agak susah diprediksi marketnya teman-teman, ya. Ya ya sekarang gini ya, bursa efek lagi intervensi gitu ya. Bank Indonesia juga mencoba untuk menyelamatkan bursa, tapi bosnya malah bilang orang desa nggak pakai dolar ya, orang desa main saham itu judi kayak gitu ya, orang desa nggak punya saham kayak gitu ya. Jadi agak ada miskomunikasi lah antara atasan dan bawahan kalau Indonesia saat ini. Jadi agak agak kurang, apa namanya, sinkron ya mereka itu, dan itu membuat bursa kita untuk saat ini itu agak susah diprediksi kayak gitu teman-teman ya. Naik tiba-tiba pidato drop kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih zaman sekarang teman-teman, kalau misalnya ragu gitu ya mending stay cash aja, atau misalnya kalau memang pengen buy, belilah maksimal separuh. Jadi separuh itu duitnya tetap cash kayak gitu. Nanti kalau ada apa pidato apa yang kayak gitu drop, nah bisa AVG down kayak gitu teman-teman.
Oke, terus, tips selanjutnya adalah belajar dari pengalaman sendiri atau orang lain. Nah, ini tetap teman-teman, apa namanya, di saham itu kan pelan-pelan, guys. Nggak mungkin, secerdas apapun kalian, guys. Saham itu beda sama belajar, teman-teman. Beda sama belajar di sekolah, ya, beda. Saham itu dia, menggunakan psikologis, teman-teman, dan dia pakai duit soalnya. Beda sama belajar. Kalau kalian cerdas, otaknya encer gitu ya, mungkin belajar di kuliahan gitu ya, belajar di kuliah, dokter, atau mungkin, hukum gitu, mau jadi pengacara kan harus cerdas tuh, ya kan? Ya itu kan teori, guys, teori. Jadi kalau kalian cerdas itu kalian akan langsung bisa jago. Misalnya orang itu cerdas, belajar hukum, pinter ngapalin pasal-pasal, pinter apa gitu ya, jadi pengacara gitu langsung jadi bisa, teman-teman. Atau dokter juga sama, pinter ya, berani, belek-belek gitu ya. Nah itu belajar langsung jadi bisa. Tapi kalau di saham enggak, teman-teman. Walaupun kalian jago, pinter, cerdas, ya, di saham itu kalau cuman memahami itu nggak akan bisa sukses juga. Karena di saham itu dia membutuhkan psikologis juga karena yang kita pakai tuh duit. Kadang-kadang orang yang pinter teman-teman, psikologisnya itu kalau nggak bisa ngontrol ya, tetap aja nggak akan sukses di saham, guys. Jadi, baru minus 3% udah panik, itu kan masalah kepanikan, itu kan setiap orang beda-beda ya, guys. Kadang-kadang ada yang, padahal duitnya itu 100 juta tapi baru minus 1 juta aja udah panik. Kacau gitu otaknya gitu ya, itu kayak gitu, itu ada kasus seperti itu teman-teman. Jadi lain, emang kalau di saham itu butuh pengalaman teman-teman. Kalau menurutku guys, ini menurut saya pribadi pengalaman nih, saya kan di bursa efek udah berarti hitungannya udah 7 tahunan ya, hampir 8 tahun saya di bursa gitu ya, walaupun modalnya tuh saya tuh awal tuh modal cuman 5 juta guys, waktu itu di tahun 2017 ya, 5 juta itu hasil saya kerja gitu ya, gaji. Dari gaji dimasukin kayak gitu teman-teman ya, pelan 5 juta awalnya. Nah itu kalau menurutku teman-teman, di saham itu, mmm, teman-teman mulai mulai stabil lah di saham, mulai stabil itu kalau udah 5 tahun guys. Selama itu teman-teman ya, kalau teman-teman udah di saham itu lebih dari 5 tahun, saya yakin teman-teman nggak akan lepas dari saham seumur hidup. Biasanya orang-orang yang kapok di saham itu baru setahun 2 tahun maksimal, teman-teman. Baru dia masuk saham, drop, kapok, udah setahun 2 tahun. Tapi kalau teman-teman udah stay 5 tahun lebih, itu akan tetap aja di saham sampai akhir nanti, kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah pakai sekuritas yang cocok dan jarang error. Nah, kebetulan kita ada rekomendasi sekuritas, teman-teman ya, yaitu pakai CPKB Valtbury. Jangan lupa ya, klik aja link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman akan dapat 10 lot saham gratis tentunya, kalau pakai RDN KB Bank, ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk klik link itu kalau pengen pakai sekuritas yang jarang error. Selain jarang error, sekuritas ini juga lumayan cepat, antrian juga di depan. Jadi cocok buat scalping dan BSJP swing. Nah, kalau buat invest, ya mungkin kalau invest mah semua sekuritas bisa ya. Kalau yang, scalping atau swing itu ya disarankan pakai sekuritas yang kenceng. Nah, itu adalah CP. Coba aja guys, klik aja link yang ada di situ, teman-teman. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.